Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Bersekutu dengan Roh Kudus. Hampir semua orang Kristen mengerti bahwa ketika mereka percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup mereka. Tetapi banyak orang Kristen yang merasa Roh Kudus tidak berdampak dan tidak berkarya di dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan banyak orang yang hidupnya tidak bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak memimpin hidupnya pada seluruh kebenaran. Hal ini mengakibatkan banyak orang Kristen yang tidak mengalami perubahan baik dalam karakternya, perkataannya, maupun perilakunya. Orang yang pemarah tetap suka marah-marah. Yang pelit malah semakin pelit. Yang suka bergosip dan iri hati tetap saja melakukan hal itu. Banyak yang masih suka berbohong dan suka menipu sesamanya. Sebagian lagi masih suka cabul, tidak jujur, dan melakukan korupsi. Bahkan tidak sedikit yang terlibat pinjaman online dan judi online. Padahal Yesus sendiri berkata di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Kristus. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudaraku, jika Roh Kudus atau Roh Penghibur itu datang pada hidup seseorang, maka Roh Kudus akan menyadarkan orang tersebut akan dosa-dosanya, menyadarkan orang tersebut akan kebenaran Tuhan, dan Roh Kudus mengingatkan orang itu akan penghakiman Tuhan. Maka tentu orang yang hidupnya bersekutu dengan Roh Kudus akan dengar-dengaran sehingga mengalami perubahan di hidupnya. Tahukah saudara, orang yang hidup bersekutu dengan Roh Kudus, tentu hidupnya akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mengalami perubahan. Dan orang yang hidup bersekutu dengan Roh Kudus, pasti akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengalami perubahan untuk hidup kudus. Saudaraku, Allah menebus kita lewat kematian Yesus Kristus anak tunggalnya. Supaya apa? Supaya kita bisa dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu ketika kita berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Karena itu Allah mencurahkan Roh Kudus, sehingga orang-orang yang mau dipimpinnya disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti dikatakan di Roma pasal 8 ayat 14 yang berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan Allah adalah kudus. Karena itu Roh-Nya yang kudus akan memberi kita spirit atau gairah dan pimpinan untuk bisa hidup kudus di hadapan Allah. Sebab itu firman Tuhan berkata di 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 yang berbunyi demikian, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudaraku, Tuhan menghendaki kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Hal ini berarti kita harus melakukan bagian kita dengan memeriksa seluruh hidup kita dan kemudian menanggalkan seluruh dosa dan kenajisan yang ada dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi kudus dan dapat bersekutu dengan Allah kita yang kudus adanya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita demikian. Kita baca di 2 Korintus pasal 6 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan, ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudaraku yang terkasih, orang yang bersekutu dengan Roh Kudus pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menguduskan dirinya. Dengan cara bagaimana? Roh Kudus akan mengingatkan dan mengajar orang tersebut untuk keluar dari cara hidupnya yang lama yang Tuhan tidak berkenan. Untuk meninggalkan dan memisahkan diri dari teman-teman atau perkumpulan yang tidak takut Tuhan, yang membuat hidupnya tidak kudus. Roh Kudus akan mengingatkan untuk tidak menjamah dan melakukan apa yang najis di hadapan Tuhan, sehingga orang tersebut bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi, orang yang bersekutu dengan Roh Kudus harus mau dengar-dengaran
dan mau mengerjakan bagiannya, maka Roh Kudus akan memberikan pimpinan, hikmat, dan kekuatan sehingga orang tersebut bisa menjadi kudus di hadapan Allah. Amin. Berikutnya, ciri orang yang bersekutu dengan Roh Kudus adalah yang kedua, mengalami perubahan untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata di Yohanes pasal 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudaraku, orang yang bersekutu dengan Roh Kudus atau Roh kebenaran akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah, bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu bisa memimpin ke dalam seluruh kebenaran? Maka orang tersebut harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Mengapa demikian? Karena Yesus sendiri berkata, berbahagialah, artinya beruntunglah, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Jadi, orang yang bersekutu dengan Roh Kudus harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dengan cara bagaimana? Dengan belajar memahami firman Tuhan yang benar, membaca dan merenungkan Alkitab, dan kemudian melakukannya. Maka Roh Kudus atau Roh kebenaran itu akan memimpin orang tersebut dengan mengajarkan hikmat Tuhan, sehingga orang tersebut akan memahami kebenaran dan hidup dalam pemerintahan Allah. Amin. Ciri yang terakhir, jika seseorang hidup bersekutu dengan Roh Kudus, maka yang ketiga, orang itu akan mengalami perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Orang yang bersekutu dengan Roh Kudus akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk memiliki karakter Kristus, yaitu karakter anak Allah, sehingga orang tersebut dapat dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Mari kita membaca firman Tuhan berikut ini. Roma pasal 8 ayat 29-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang dipilih Allah dari semula untuk mendengar dan menerima Injil Kristus. Karena apa? Karena kita ditentukan Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang berkeadaan seperti anak sulungnya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Roh Kudus akan memimpin kita dan membenarkan karakter kita yang mau taat, sehingga kita bisa dibentuk untuk memiliki karakter Kristus, karakter anak Allah itu, supaya kita layak dimuliakan di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Jadi, biarlah setiap kita mau merendahkan hati kita untuk hidup bersekutu dengan Roh Kudus, yang berarti kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mau dengar-dengaran, mau melakukan dan mengerjakan bagian kita untuk taat melakukan kehendak Allah, sehingga kita sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Tetaplah berjuang dan teruslah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.